Setelah berlayar selama 99 hari, akhirnya sebanyak 112 taruna Akademi Angkatan Laut tingkat 3 Angkatan ke-68 Satuan Latihan Kartika Jalakrida 2021 kembali ke Pangkalan Surabaya dengan selamat. Panglima Komando Armada II memimpin penerimaan perwira remaja Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-66 tahun 2021 sebagai prajurit baru Koarmada II. Ada saatnya kita harus bertindak, ada saatnya kita harus diam dan menunggu. Karena perjuangan yang kita lakukan hari ini akan membangun kekuatan yang kita butuhkan untuk hari esok. Halo netizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Kiva kembali menjumpai Anda dalam Nevi News edisi Kamis 4 November 2021 dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Panglima Komando Armada II memimpin penerimaan perwira remaja Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-66 tahun 2021 sebagai prajurit baru Koarmada II. Sebanyak 64 orang perwira remaja lulusan Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-66 mengikuti acara penerimaan sebagai prajurit baru Koarmada II yang dipimpin Pangkoarmada II Laksamana Muda TNI Iwan Isnurwanto, didampingi Ketua Daerah Jalas Nastri Armada II, Nyonya Dewi Iwan Isnurwanto, di Dermaga Madura Ujung, Surabaya. Acara ini diikuti oleh 64 perwira remaja terdiri dari 33 orang korps pelaut, 11 orang korps teknik, 11 orang korps elektronika, dan 9 orang korps suplai. Pangkoarmada II menyiramkan Tirta Amerta Putra Samudra Dewa Ruci di dalam segayung air bunga sebagai simbol telah resmi sebagai anggota prajurit Koarmada II. Dalam sambutannya, Pangkoarmada II mengharapkan para Paja AAL Angkatan ke-66 dalam kedinasan mampu memberikan perubahan dan kemajuan dalam wujud inovasi, loyalitas, dedikasi, dan kreativitas yang mengacu pada kode etik perwira budi baktiwira utama guna mengimplementasikan Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 wajib TNI serta Trisila TNI Angkatan Laut dalam setiap pelaksanaan tugas. Guna mendukung program pemerintah dalam percepatan vaksinasi COVID-19 di Indonesia, Pangkalan TNI Angkatan Laut Kota Baru melaksanakan serbuan vaksinasi maritim tahap kedua di SMA Negeri 2 Stagen, Kota Baru, Kalimantan Selatan. Pangkalan TNI Angkatan Laut Kota Baru kembali melaksanakan serbuan vaksinasi maritim tahap kedua yang dilaksanakan di SMA Negeri 2 Stagen, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Dalam pelayanan vaksinasi COVID-19, Pangkalan TNI Angkatan Laut menargetkan 720 penerima vaksin, menyasar masyarakat Kota Baru, para pelajar yang sebelumnya sudah melaksanakan vaksinasi tahap pertama. Melibatkan vaksinator dari Lanal Kota Baru, Puskesmas Dirgahayu sebanyak 26 orang. Komandan Lanal Kota Baru, Letkol Laut Pelaut Sadarianto menyampaikan bahwa kegiatan vaksinasi COVID-19 ini sebagai upaya dari TNI Angkatan Laut Kota Baru untuk mendukung program pemerintah dalam percepatan vaksin untuk masyarakat, terutama untuk yang dosis pertama dan dosis kedua, agar mengejar kekebalan kelompok sehingga kita bisa memperoleh imunitas. Dalam rangka regenerasi kepemimpinan dan pembinaan personel, Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut memimpin serah terima jabatan Komando Kodikmar Kodiklatal. Jabatan Komandan Komando Pendidikan Marinir Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut diserah terimakan dari Brigjen TNI Marinir Endang Taryo kepada Kolonel Marinir Ili Dasili. Prosesi upacara serah terima jabatan tersebut dipimpin langsung oleh Komandan Kodiklatal Laksamana Madya TNI Nur Hidayat di Gedung Mulyadi Kesatrian Kodiklatal Bumimoro, Surabaya.
Sebelumnya, Kolonel Marinir Ili Dasili menjabat sebagai Korsmin Kasal Mabesal, sedangkan Brigjen TNI Marinir Endang Taryo selanjutnya mendapat amanah menempati jabatan Wakil Asisten Personel Kasal. Dan Kodik Latal, Laksamana Madya TNI Nur Hidayat menyampaikan bahwa serah terima jabatan merupakan dinamika organisasi dalam rangka regenerasi kepemimpinan dan pembinaan personel. Makna utama dari suatu pergantian kepemimpinan di setiap jajaran adalah adanya harapan dengan semangat baru yang disandarkan kepada para pengganti untuk mampu meningkatkan kondisi yang lebih baik secara berkesinambungan. Setelah berlayar selama 99 hari, akhirnya sebanyak 112 taruna Akademi Angkatan Laut tingkat 3 Angkatan ke-68 Satuan Latihan Kartika Jalakrida 2021 kembali ke Pangkalan Surabaya dengan selamat. Panglima Komando Armada II, Laksamana Muda TNI Iwan Isnurwanto menyambut kedatangan KRI Bimasuci yang membawa 112 taruna Akademi Angkatan Laut tingkat 3 Angkatan ke-68 di Dermaga Madura Ujung, Surabaya, Jawa Timur. Kapal layar latih tiang tinggi dalam operasi Satuan Tugas dan Satuan Latihan Kartika Jalakrida tahun 2021 ini kembali ke Pangkalan setelah 99 hari berlayar keliling Nusantara sejak 26 Juli 2021 lalu. KRI Bimasuci yang dikomandani Letkol Laut Pelaut Waluyo ini merupakan pelayaran yang kelima menyinggahi 13 kota dan 3 pulau terluar Indonesia. Menurut Pangko Armada II, selama pelaksanaan KJK 2021, Satgas dan Satlat KJK telah melakukan berbagai agenda antara lain melatih dan membimbing taruna Akademi Angkatan Laut dalam praktek operasional di kapal, courtesy call kepada kepala daerah, instansi pemerintah dan TNI Polri. Seluruh kegiatan tersebut juga sesuai dengan tujuan pelayaran, yakni melaksanakan navigasi lingkaran besar, navigasi astronomi, dan mempraktekkan semua pelajaran profesi dasar matra laut yang didapatkan masing-masing korps pada keadaan sebenarnya. Sebagai bentuk perhatian dan kepedulian TNI Angkatan Laut, Ketua Koordinator Cabang 13 Daerah Jala Senastri Koarmada II menyerahkan bantuan sosial kepada warga korban kebakaran di wilayah Sebengkok, Tarakan. Ketua Korcap 13 Tarakan Daerah Jala Senastri Armada II, Nyonya Siska Edi Krisnamurti menyerahkan bantuan sosial kepada warga korban kebakaran RT 03 RW 01 Kelurahan Sebengkok di Rusunawa, Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Adapun bansos tersebut berupa berbagai jenis kebutuhan pokok yang terdiri dari beras, mie instan, air mineral, susu, telur, minyak goreng, pakaian dewasa dan anak-anak, perlengkapan mandi, perlengkapan ibadah dan biskuit serta uang tunai. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Korcap 13 Daerah Jala Senastri Armada II menuturkan, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian TNI Angkatan Laut melalui Jala Senastri kepada para korban kebakaran yang terjadi di Kelurahan Sebengkok Selasa silam, dengan harapan dapat sedikit membantu dan meringankan kebutuhan para korban kebakaran. Ya netizen, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dan ingat 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Pakai masker harga mati. Tidak pakai masker bisa mati. Saya Kiva beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Mari tim Jaya Indonesia maju. Jales Veva Jaya Mahe. Justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.